Sementara itu ada sejumlah hal yang mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara Menhub dengan Komisi 5 DPR RI. Salah satunya mengenai alokasi anggaran belanja sebesar Rp41,3 triliun yang diusulkan oleh Kementerian Perhubungan kepada DPR. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Lis Pratiwi di gedung DPR RI. Lis, selain desain transportasi untuk ibu kota baru, isu apa lagi yang menjadi sorotan dalam RDP antara Komisi 5 dengan Kementerian Perhubungan? Zakia, dalam rapat kerja bersama antara Kementerian Perhubungan yang dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Komisi 5 DPR, pembahasan utama adalah terkait rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga, serta rencana kerja pemerintah untuk tahun anggaran 2021. Selain pembahasan mengenai desain rancangan pembangunan transportasi di Ibu Kota Baru, Menteri Perhubungan juga menjelaskan sejumlah hal. Di antaranya di tengah relaksasi PSBB dan juga pandemi COVID-19 ini, Menteri Perhubungan tengah membahas mengenai aturan perjalanan bagi pengguna transportasi umum jarak jauh terkait tarif rapid test atau tes cepat virus corona bagi penumpang angkutan umum jarak jauh. Pembahasan ini sudah dilakukan oleh Menteri Perhubungan bersama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Rapid test ini merupakan salah satu dokumen yang memang harus dilengkapi oleh para penumpang sebelum menempuh perjalanan jarak jauh sebagai bukti negatif corona. Menhub menyatakan bahwa aturan ini penting dilakukan dan dibahas karena hingga kini masih ada sejumlah daerah yang belum memfasilitasi masyarakat ataupun penumpang angkutan yang baru tiba di wilayahnya. Selain itu, Menhub juga membahas terkait dengan aturan jalan aturan mengenai rencana pembangunan kereta Bogor-Sukabumi. Menhub ini mendapat pertanyaan dari salah satu anggota Komisi 5, yakni Sudewo, terkait anggaran kereta lintasan ganda atau lintasan ganda jalur Bogor-Sukabumi yang menelan biaya hingga Rp439 miliar. Sudewo meminta penjelasan dari Menteri Perhubungan terkait tujuan proyek tersebut. Pasalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR juga sedang membangun jalan tol Bogor-Sukabumi. Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR pun diharapkan berkoordinasi untuk membahas kedua proyek yang diharapkan dapat membangun perlintasan baru antara Bogor dan Sukabumi tersebut sehingga tidak membuat ganda anggaran. Zakia. Iya, Lis, ada usulan anggaran Rp41 triliun dari Kementerian Perhubungan. Anggaran ini dilokasikan untuk apa saja? Zakia, benar sekali bahwa dalam rapat yang dilakukan tadi, Menteri Perhubungan menjelaskan bahwa anggaran yang diusulkan oleh kementeriannya berkisar Rp41,3 triliun. Pagu indikatif ini memang lebih rendah dibandingkan dengan usulan anggaran di tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp41,75 triliun. Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur prioritas guna mendukung pemulihan ekonomi tahun depan yang terdampak virus corona. Adapun rincian belanja dengan anggaran ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3,9 triliun, belanja barang operasional sebesar Rp2,8 triliun, belanja barang non-operasional sebesar Rp34,5 triliun, dan anggaran pendidikan sebesar Rp2,97 triliun. Kemenhub juga sudah menyusun sejumlah prioritas dalam rencana kerja anggaran 2021 yang rencananya akan difokuskan untuk sektor transportasi darat, tepatnya berupa penyelenggaraan keperintisan angkutan jalan dan penyeberangan, subsidi angkutan umum perkotaan, serta pembangunan Terminal A di 18 lokasi. Anggaran ini juga difokuskan dalam sejumlah program seperti program pemulihan industri, pariwisata, dan investasi. Demikian, Zakia, kembali ke Anda. Baik, Lis Pratiwi, terima kasih atas laporan Anda.